Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang Bapak Ibu sekarang. Dasar-dasar resusitasi neonatus, kemudian apa yang kita persiapkan, langkah awal, minimal langkah awal. Bapak Ibu melakukan langkah awal resusitasi neonatus pada bayi baru lahir, kemudian sedikit materi mengenai CPAP dan jalan nafas alternatif, misalnya endotracheal tube sama laryngeal mask, enggak, sama kompresi dada. Nanti kalau ada waktu bisa dipraktekkan pada skill station. Lain-lain enggak. Baik. Nanti kita lihat perubahan fisiologis pada bayi baru lahir, kemudian diagram alur, peralatan dan tenaga, serta faktor risiko mengapa Bapak Ibu dimohon untuk siap melakukan resusitasi neonatus. Kalau ini beda ya sama Apgar. Apgar biasanya kita agak berbeda pendapat sedikit. Kayaknya 9-10 deh. Tapi dokter anaknya nggak setuju karena datangnya belakangan. Enggak, ini 57. Nah iya, apalagi 46. Nah ini bukan membicarakan Apgar, tapi Bapak Ibu memilih bayi mana yang cukup perawatan rutin dan bayi mana yang harus Bapak Ibu tolong dengan langkah awal resusitasi. Sekiranya dokter anaknya masih on the way, sekiranya dokter anestesinya masih umek di operasi yang lain. Jadi paling tidak kita bisa membantu agar bayi minimal yang tadinya apnu bernafas, ya. Ya. Jadi pertanyaan pertama yang kita tahu, kalau kita tolong bayi-bayi kita yang preterm, itu kita harus sudah sedikit aware bahwa oh ini mungkin perlu resusitasi. Karena kenapa? Surfaktannya masih kurang. Terus termostatnya juga masih belum bisa diatur dengan baik. Lebih mudah infeksi, ya. Kemudian lebih mudah terjadi perdarahan karena pembuluh darahnya masih halus. Otot-otot dadanya juga masih lemah sehingga sulit bernapas spontan, dan jaringan imatur mudah rusak akibat hipoksia sampai dengan terjadi infeksi. Nah, tidak usah khawatir, kebanyakan bayi yang kita tolong insya Allah bugar. 10% yang Bapak Ibu tolong perlu bantuan untuk memulai pernapasan. Dari 10% ini hanya 1% yang perlu sampai langkah resusitasi lanjut, bahkan sampai ke ventilator. Jadi kadang-kadang dibersihkan jalan nafasnya saja, bayi sudah bisa bernapas kemudian lanjut menangis, ya. Nah ini kita lihat pada saat masih in utero, alveoli masih terisi oleh cairan paru. Kemudian bayi janin tergantung kepada sirkulasi utero placenta. Nah ini jadi arteri pulmonalisnya kalau masih in utero. Ini arteri pulmonalisnya kalau masih in utero, dia masih konstriksi, sehingga aliran darah dari jantung ke paru-paru akan berkurang. Nah, aliran darah tersebut nanti dialirkan melalui ductus arteriosus venosus ke seluruh tubuh janin. Kita lihat. Nah, kemudian segera setelah lahir, cairan alveoli yang tadinya berada di dalam paru dengan tangisan pertama, kan kalau napas itu inspirasi, ya, menangis itu ekspirasi, ya. Nah, dengan tangisan pertama, cairan alveoli terdorong masuk ke dalam sel-sel paru, ya, yang sebelumnya. Nah, ini kan terisi cairan. Dengan tangisan pertama terdorong, kemudian arteri pulmonalisnya dilatasi sehingga aliran darah di paru meningkat. Makanya kalau belum nangis biasanya masih biru bayinya. Kalau udah nangis, apalagi menangis kuat, dengan adanya pembuluh darah atau arteri pulmonalis dilatasi, kemudian oksigen mengalir ke seluruh tubuh bayi,
maka bayi bisa menjadi merah. Ya. Jadi segera setelah lahir dengan tangisan pertama atau napas Fluid in pertama. the alveoli is absorbed into the lung tissue and Mundurin sebentar. Ya, jadi jangan diklik dulu ya. Nah, ini paru-paru akan mengembang, kemudian cairannya itu diserap dari alveoli. Silakan Pak. Fluid in the alveoli is absorbed into the lung tissue and replaced by air. The oxygen in the air diffuses into blood vessels and surrounding alveoli. Ya. Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, segera setelah lahir, tadi dengan tangisan pertama, oksigen dalam darah meningkat. Kemudian ductus arteriosus yang tadinya terbuka dia mulai konstriksi, darah mengalir ke paru-paru, lalu dipompa ke seluruh tubuh bayi. Slide, boleh minta tolong slide aja, bisa. As blood levels of oxygen increase and pulmonary blood vessels relax, the ductus arteriosus begins to constrict. Blood previously diverted through the ductus arteriosus now flows through the lungs where it picks up more oxygen to transport to tissues throughout the body. Nah, inilah yang membedakan kita dengan resusitasi dewasa. Kalau resusitasi bayi, airway, breathing, circulation. Yang penting dia nangis, ya, karena akan membuat oksigen mengalir ke paru-paru. Kalau dewasa, CAB, circulation, airway, breathing. Karena sirkulasi dewasa kan udah jalan. Kalau bayi belum bersirkulasi kalau dia belum menangis. Biasanya yang tadinya tekanan frekuensi jantungnya bagus tapi nggak nangis, kalau dia lama-lama apnu, jantungnya yang tadinya bagus lama-lama ikut bradikardi, ya. Dan frekuensi jantung yang penting di resusitasi neonatus itu 100 sama 60. Di bawah 100 Bapak Ibu VTP. Kemudian dilakukan masih di bawah 60, Bapak Ibu bantu dengan kompresi dada. Slide. 3 perubahan utama, tadi cairan alveoli udah, arteri vena umbilicalis konstriksi sehingga tekanan darah sistemik meningkat, pembuluh darah paru dilatasi sehingga aliran darah paru meningkat. Slide. Ya. Nah, yang dapat terjadi pada bayi baru lahir, ventilasinya tidak ada kuat, misalnya karena ada lendir atau misalnya ada masalah sumbatan jalan nafas atau dua-duanya. Kemudian ibu hipovolemi, biasanya bayi lebih hipovolemi dan masalah di jantung, serta ada konstriksi pembuluh darah paru atau arteri pulmonalis yang menetap. Slide. Nah, ini tanda bahaya nomor 1, makanya mereka selalu napas. Yang penting napas dulu. Nangis itu adalah pernapasan yang baik. Napas baik, depresi, kemudian bradikardi, tonus ototnya buruk, sianosis, tekanan darah sulit ya dinilai, sama takipnu. Slide. Nah, masalah di dalam kandungan atau in utero atau sampai dengan periode perinatal, bayi kadang-kadang kita ketemu apnu. Bapak Ibu bedakan apnunya primer atau apnunya ini sekunder. Kalau apnu primer itu akut dan dia bereaksi terhadap rangsang taktil. Jadi hipoksia akut itu dia akan jadi apnu primer. Tapi kalau hipoksianya kronis berlangsung lama, apnunya sekunder, nggak bereaksi terhadap rangsang taktil. Jadi bayi-bayi yang misalnya ibu tolong gitu, dek, nangis dek, atau pas kita keringkan dia udah bereaksi, yang tadinya apnu itu apnunya apnu primer. Tapi kalau dek atau disentil, nangis dek, atau kita rangsang taktil, nggak nangis juga, artinya hipoksia kronis, apnunya apnu sekunder. Itu harus langsung dibantu, jangan ragu-ragu Bapak Ibu dengan VTP, ya.
Secara hukum mediko-etiko legal, Bapak Ibu kompeten melakukan VTP dan sesuai indikasi bila apnunya sekunder. Jadi nggak akan dipermasalahkan secara hukum kalau misalnya bayinya apnu terus kita sudah melakukan rangsang taktil, bayinya nggak bereaksi. Kita lakukan urutan langkah awal, masih jelek juga, baru Bapak Ibu VTP. Ya, slide, silakan diklik. Ini apnu sekunder, jadi nggak reaksi ya terhadap rangsang. After initial rapid breathing, a period of primary apnea occurs. During this period, stimulation such as drying the baby or slapping the newborn's feet will cause resumption of breathing. Oxygen deprivation continues during this period. The newborn will attempt irregular gasping respirations followed by secondary apnea. Stimulation will not restart the baby's breathing during secondary apnea, and assisted ventilation must be employed. Assisted ventilation atau VTP. Jadi bayi megap-megap, kan sebelum dia apnu megap-megap dulu ya, gitu. Terus lupa, ya. Terus berikutnya baru ingat napas. Kalau bayi-bayi preterm kan gitu. Jam pertama biasanya nangis, tapi jam kedua biasanya cep diem, gitu. Atau pas pada saat kita tolong udah megap-megap dia, gitu. Itu termasuk apnu sekunder yang harus Bapak Ibu bantu dengan VTP. Jadi indikasi VTP, apnu sekunder, bayi megap-megap, sama frekuensi jantung di bawah 100. Itu udah sah Bapak Ibu melakukan VTP. Yuk slide. Nah, VTP. It is often difficult to assess how far into the process the newborn is. If the baby responds to stimulation with breathing, then it is likely early in the process. If not, it is likely in secondary apnea. In general, the longer in secondary apnea, the longer it will take for spontaneous breathing to resume after resuscitation. However, as soon as ventilation is established, most compromised newborns usually will show a very rapid improvement in heart rate. Jadi kalau kelamaan kita menunda-nunda untuk melakukan VTP, makin jelek bayinya. Jadi jangan ragu-ragu melakukan VTP sehingga bayi bisa mulai bernafas. Biasanya cepat membaik. Ya, yuk, slide. It is often difficult to assess how far into the process the newborn is. If the baby Sudah selesai. Nah, baik. Slide lagi. Terus semua aja. Ya. Jadi semua bayi yang Bapak Ibu tolong, kalau misalnya kan bisa juga kita minta tolong, kayaknya bayinya bakalan jelek nih ya, minta tolong dokter anak deh yang di IGD, siapa tahu udah ikut pelatihan resusitasi neonatus. Tapi di IGD misalnya lagi berantakan, lagi banyak KLL, ya, terus ya udah nggak ada siapa-siapa, ini untuk mempersiapkan saja Bapak Ibu sekiranya Bapak Ibu berdua, 2 objin melakukan seksio atau 1 objin 1 temannya, tapi yang ideal sih 2 objin ya. Salah satu tolong untuk bayi bernapas. Biasanya kan kita kalau misalnya bayi udah kita angkat terus pindah ke penolong, terus nggak nangis-nangis, kita kan nanya, kok nggak nangis-nangis gitu ya? Kita kok mana nih suara tangisnya gitu. Nah disinilah Bapak Ibu harus membantu bila yang lebih kompeten dari kita, dokter anak, belum hadir. Jadi Bapak Ibu nilai semua bayi yang Bapak Ibu tolong, karena Bapak Ibu harus assess. Lanjut. Nah, kenapa? Bapak Ibu pilihannya 2 untuk bayi. 1 perawatan rutin, bayi cakep. 1 lagi langkah awal resusitasi. Ini yang harus Bapak Ibu tolong. Jadi pilihannya cuma 2. Nah, untuk memilih mau perawatan rutin atau langkah awal, pertanyaannya